Anggota dewan harus begitu, harus melakukan kritikan-kritikan, kritisi-kritisi, menjaga bila ada yang salah. Itu kalau gubernur Jakartanya PJ-nya jadi Mas Gibran tetap dipertanyakan ke gubernur. Kayaknya nggak masuk deh itu. Belum ada proses progres yang signifikan. Untuk penyelesaian banjirnya, tapi ngasih tahu ke orangnya udah bagus. Ngasih tahu ada banjir di sini udah bagus. Early warning sistemnya udah bagus. Okay. Sosialisasi dulu, jangan main kempes-kempesin aja udah kayak preman taman. Berarti planningnya nggak jalan nih untuk pembangunan nih Bro Will. Gimana? PSI itu merusak loh Pak. Welcome to Nota Politik. Jumpa lagi di Jak Talks bersama saya dan Adi Budi Adiputro, dan kita sudah kedatangan siapa, Din? The Great Henry Satrio. Nah, dan satu lagi anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana. Woi, Nggak pakai jaya. Ini karena kalau Sarana Jaya itu BUMD. Ya. Sama PT Delta itu Ankervir. BUMD juga. Sama Pembangunan Jaya ya. Anda sudah dapat komisaris belum? komisarisnya? Komisaris kan? Udah. Oh ya, saya sudah mendapatkan satu komisaris utama lembaga survei kedai kopi. Sebagai founder dapatnya gitu bro. Itu punya negara itu. Ya gitu dia. Jadi hari ini kita akan berbicara soal DKI Jakarta terkini ya. Dan tentunya Jak Talks ya. Di Jak Talks ini biasalah kita kemarin itu Jak Talks ini sangat didominasi oleh tema-tema Formula E gitu, dan hari ini kita harapkan nggak ada pembahasan itu lagi karena sudah selesai. Iyalah. Tapi akan selesai nggak interpelasi dan Kita masih ada agenda itu sih. Masih kita coba untuk terus. apa yang lo harapkan dari interpelasi ini? PSI masih ngejar itu gitu, Will? Ya karena persoalan administratif keuangannya kan belum clear. Masih ada revisi feasibility study-nya, perhitungan untung ruginya itu yang belum terbuka dari Pemprov-nya. Itu yang kita mau kejar. Oke. Nah, secara penyelenggaraan gimana menurut lo? Secara visual kasat mata penyelenggaraan oke. Tapi hal-hal yang tidak terlihat itu seperti administratif keuangannya itu juga harus bisa diselesaikan yang tidak terlihat ini. Oh ya, berarti lu melihat ada kasakusuk di balik panggung depan dari Formula E ini gitu. Iya. Artinya make up-nya terlalu tebal di dalamnya kadang-kadang masih inilah. Ada persoalan di dalam obscenity gitu. Ini panggung belakangnya nih gitu. Ya jangan karena kan Pak Gubernur kan kelihatannya udah cukup puas kan. Ya. Seharusnya hal-hal yang administratif keuangannya ini yang selama ini kita terus tanyakan itu juga harus diselesaikan juga. Nah ini ada artikel dia, coba bacakan dia. Anies sebut Formula E kecewakan yang pesimis. PSI .2 jangan puas diri. Nah lu kalian dianggap pesimis nih Bapak Gubernur nih, gimana nih? Ini apa yang dia yang membuat? Oh iya nih. Iya William tuh. Ya, baru kemarin lihat aja brewoknya kan. Gak mungkin brewok. Ya udah itu. Lanjut kan. Iya, gue merasa sama. Kenapa? Ya emang dia. Lawakan lu Sri Mulat banget. Semangat. Ya jangan sampai Formula E ini memberikan beban kepada gubernur selanjutnya dan APBD kita. Karena kan Formula E ini kan akan dilanjutkan kan di tahun-tahun berikutnya. Jadi soal-soal keuangan administratif ini harus dibereskan. Apanya yang bermasalah menurut lu, Will? Ya, pertama kan BPK waktu itu meminta adanya revisi feasibility study. Dan itu setahu saya belum diberikan revisinya dan belum diberikan paparan kepada DPRD soal perhitungan keuntungan kerugiannya. Selama ini belum clear itu. Ya, tapi kan PSI udah yakin ini rugi dari awal. Kenapa harus laporin lagi gitu? Kan lu udah tahu ini pasti rugi gitu. Ya, dia kan mengklaim untung kan. Ada penjualan tiket sold out. Ya. Sponsor banyak katanya. Harusnya kan remis dan untung lah.
Ya itu harus diperlihatkan ke kami. Emang Bagaimana dia ngomong bisa? Oke. Untung. Enggak ya. Ini kata gua. Kata dia. Makanya gue langsung ingetin. Ini pasti rugi gitu loh maksud gua. Sebagai pengamat. Ini kan bisnis ya pasti. Enggak kan narasi bukan untung tapi membawa berkah dan dampak ekonomi yang bagi masyarakat, untungnya masyarakat gembira gitu. Iya, PAD gitu-gitulah hal-hal yang lebih seperti itu. Sama SEA Games sama Asian Games juga begitu narasinya. Nah, enggak tapi komentar dulu boleh. Ya, ini apa William ini jadi menurut lo Will dengan cara tetap melanjutkan interpelasi itu bisa menjadi instrumen untuk menagih tanggung jawab Pak Anies yang harusnya direvisi ke BPK ini atau gimana? Ya, saya pikir itu akan jadi forum yang tepat untuk menyelesaikan itu semua. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul, kita selesaikan semua di forum interpelasi itu. Oke. Nah, Bung Hensat gimana? Ini betul nggak orang-orang yang kemudian kayak William dan teman-teman di PSI itu yang mengkritisi, kemudian mempertanyakan mengenai transparansi dan macam-macam ini termasuk golongan yang pesimis? Enggak, menurut gue itu pemirsa telah terjadi kekerasan politik. Ya enggak, itu sih betul apa yang disampaikan Abang William ini sebagai anggota dewan harus begitu, harus melakukan kritikan-kritikan, kritisi-kritisi, menjaga bila ada yang salah. Ya. Gitu kan? Hal tersebut kan mirip juga. Tadi apa aja tadi Bang? Bukan visibility study. Bukan yang jangan sampai memberatkan gubernur selanjutnya. Ya, betul. Jangan sampai memberatkan APBD dan gubernur-gubernur selanjutnya. Mirip IKN gitu juga, Bro. Iya. Jangan sampai memberatkan presiden selanjutnya, jangan sampai memberatkan. Nah, ini kita akan difokus di Formula E ini. Oh iya. Enggak, jadi kembali lagi yang tadi menurut saya itulah memang tugas dewan itu ya begitu. Harus melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh esensinya tepat nggak? Itu kan secara prosedural dan secara fungsi dalam pemerintahan. Kita nggak bisa bicara esensi sekarang, bicara hak anggota dewan. Dan itu anggota dewan punya hak untuk itu. Iya, tapi kan hak ini sering juga dipakai untuk hal-hal yang nggak substantif. Misalnya studi banding. Iya gitu kan, studi banding, Ini kan lagi ngomong baju dewan gitu. Maksudnya kan lu yang bicara soal hak. Nah ini hak maksudnya Ari, perlu nggak sih mengkritisi hal-hal seperti itu tadi? Iya, dan yang dipermasalahkan di sela kesuksesan acara secara penyelenggaraan kalau kata Bang diakui oleh Bro William. Dan secara kasat mata tadi nggak diakui sukses. Ya. Gitu. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, dilakukan aja pengawasan itu. Dan yang paling penting adalah disegerakan pengawasan itu supaya cepat selesai kan. Tadi kan Bro William sudah ngomong itu kan, supaya selesai ya akhirnya dibuka-bukaan aja. Jadi maksud saya kalau misalnya Pak Anies bilang Formula E kecewakan dan pesimis, ya. Anda ini kenapa sih? Ya karena menurut saya memang begitu yang harus dilakukan. Dan kalau misalnya Mas Anies ya atau Pak Gubernur menurut para anggota dewan melakukan hal-hal yang tidak tepat, ya memang harus dibuka dan harus dikelirkan supaya juga tidak jadi beban sejarah. Tapi pengkritisi ini golongan pesimis nggak menurut lo? Ini prinsip. Ya, ini kritis menjalankan haknya, tapi dibilang pesimis gitu. Gimana Bos? Kenapa dia disebut pesimis? Itu kan basis Bos. Coba kasih dulu. Mana tulisannya coba? Ada. Anies sebut Formula E. Nih Anies titik 2. Mohon maaf Formula E mengecewakan bagi yang pesimistis. Enggak pesimis tadi dia bilang. Iya, Anies. Pesimis. Iya, tapi kan lo nanya. Iya. Bro William ini termasuk yang pesimis atau tidak? Iya. Kan enggak pesimis. Dia termasuk yang pesimis enggak? Enggak pesimis. Kita cuma menjalankan fungsi kita. Nah, bukan dia Berarti salah dong Pak Anies. Bukan salah Pak Anies, bukan Bro William yang pesimis. Tapi ada juga. Mungkin ada. Kalau Pak Giring pesimis kan Bro? Lu gak jadi nanya. Ngambil alih awas lu. Tapi gak apa-apa, lanjut aja. Coba Wil. Bagus tuh pertanyaan itu. Coba lu tanya sekali lagi dan langsung jawab. Kalau Pak Giring pesimis gak Bro? Ya kalau Bro Ketum itu kan juga memiliki perhatian yang besar kepada Jakarta. Mau dan calon salah satunya gubernur Formula E kan, gitu. Jadi kalau dikatakan itu pesimis, nggak juga ya. Tapi karena dia sebagai ketua umum parpol, dia melihat ibu kota negara
Salah satunya ya yang paling akhir ini kan soal Formula E, jadi itu menjadi salah satu perhatian beliau Tapi lah. kan yang paling kritis terhadap Formula E ini dari awal memang PSI dan siapa tokoh Bukan gitu juga ini. ya, tapi ini pesimis ini ke siapa Iya, ya? ini pertanyaan gue Hen. Nada pesimisnya waktu Pak Sebelum Giring ke penyelenggaraan, kan? Ancol sih itu pesimis kan. Iya. Wah ini terus banyak buzzer-buzzer juga yang bilang katanya kan. Nggak mungkin apa Wah, nggak mungkin. ya. Enggak, Itu tapi pesimis. ini kalau bukan Bro William yang dibilang pesimis, jadi siapa gitu? Iya itu pertanyaan yang Iya. penting tuh. Menurut lu Pak Anies tuh menyasar siapa? Orang-orang pesimis Ya, bro. siapa? Bukan Bro William. Nanti kan itu kan dilihat aja dicek-cek di jejak digitalnya Pak Giring pesimis. Terus kemudian Bang Denny Siregar pesimis. Eko Kuntadi juga Mas Eko pesimis. Banyak yang pesimis. Mungkin itu maksudnya ke situ. Mungkin ya ini terkena ITE aus ya. Saya cuma jawab pertanyaan Ya, doang. ini mungkin kan ada mungkin itu kan Mungkin. mensreanya Tapi itu ada jejak digitalnya pesimis itu bukan gimana? ke Coba, Bro coba. William. Tapi bukan Bro William. gimana ada ceritanya itu gimana? Ya, ini Bro William kan menjalankan fungsinya nih. Nggak kan kalau coba kita setel videonya apa? Giring itu, dia kan bilang begitu. Katanya nggak mungkin deh. Kalau nggak salah gitu ya. Haji Giring ini. Kalau nggak salah nggak mungkin deh. Nah itu Apakah mungkin. mungkin? Apakah mungkin? Itu kan nanya aja. Lah iya. Kan tanda tanya. Makanya kalau bilang pesimis, Itu Mbak Anies yang bilang. iya. Tapi Saya kan situ sampaikan nggak ada minta namanya. maaf. Nih, saya bacakan ya. Saya sampaikan minta maaf kepada sebagian karena Formula E kemarin mengecewakan kepada orang pesimis. Bisa terjadi. Bukan Bro William. Jadi siapa? Ya orang-orang yang pesimis tadi itu. Coba lu buka aja apa Pesimis itu namanya. kecewa sekali, mohon maaf mengecewakan. Tapi gini ya bro ya, ini menurut saya nama-nama yang saya sebutkan tadi juga bukan orang-orang pesimis. Karena saya curiganya sampai hari ini mereka tuh sebetulnya adalah teaser Formula E. Oh, promo Kalau ya, nggak ada promo ya. perkataan-perkataan seperti Pak Giring, Bang Denny, Pak Eko itu nggak ada teasernya. Berarti William beda sama Giring maksud lo? Beda. Lo nggak pesimis kan bro? Kritis. Tuh, udah jelas. Kalau Giring? Pesimis. Tapi itu teaser dia, teaser. Beda kan? Mana nih kameranya? Jadi teaser. Jadi dari awal gue bilang orang-orang ini jangan-jangan memang teasernya Formula E, sehingga menunggu gitu kan, menunggu dilakukan Formula E. Tapi langkah yang mau diambil PSI ini nggak apa-apa. bagus dan disegerakan. Nah, bagaimana cara Gue bukan bilang menyegerakannya? bagus, gue bilang nggak apa-apa. Anda nih framing Beda. Iya. Ya. Nggak apa-apa tapi belum tentu bagus nih Bro Will. Nah, jadi Kasih dulu ya, gimana cara menyegerakannya kalau kata Om Ensat tadi, apakah mungkin disegerakan atau dengan kekuatan Pak Anies di DPRD ini jadi ini gue coba terus aja lah buat dakwah aja nih gitu kan, tapi bukan buat mencapai tujuan sebenarnya itu Apa tujuannya? interpelasi ya. Ya kalau interpelasi itu kan syaratnya 2 fraksi dan ketika paripurna harus quorum. Ya. Dari fraksi PDI Perjuangan masih ingin melakukan itu, tinggal kita melakukan komunikasi lebih lanjut ke fraksi-fraksi lain. Mengusulkannya sudah bisa, tapi untuk Di masuk ke paripurna. forumnya memang harus melalui paripurna dan di situ harus quorum. Nah, tapi secara fakta politik itu kan sangat berat kan berarti. Ya pasti berkembang, ya kan? Dan kita jangan melihat bahwa kita ini kritis karena personilnya Pak Anies, tapi sebagai jabatan dia kan sebagai gubernur. Nah, apa yang membuat lu yakin gitu kalau itu masih bisa lu capai gitu? Ya karena kita lihat di Komisi E sendiri yang membidangi bidang olahraga itu masih ada kekritisan itu, mempertanyakan ini untung atau rugi, mana revisi visibility tadinya. Tapi rapat-rapat komisi itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sehingga kita harus naikkan lagi forumnya. Dari rapat komisi menjadi forum interpelasi. Sehingga bobot atau frekuensinya itu lebih tinggi lagi lah. Oke. Gitu. Ini bagus berarti bukan hanya nggak apa-apa.
Bagus dan yang tadi lu paling bilang nggak bagus. Gak apa-apa. Gini. Terus lagi, kenapa gue bilang ini bagus? Juga dan gak apa-apa gitu ya. Karena lagi mempertanggungjawabkan, Gini. mempertanyakan. Ya, itu bagus. Itu bagus. Bagus. Tapi lu berubah nih. Kenapa berubah? Dalam beberapa saat aja tadi lu bilang nggak apa-apa, nggak ada gue bilang bagus. Gak apa-apa betul. Puter lagi nih. Ya bahkan bagus. makanya nih. Baru saya bilang bagus. Ya ini gue sekarang mendukung. Ya mendukung Karena ya. Nggak apa-apa, bagus. Kenapa tadi gue bilang segerakan aja? Karena semakin lama topik Formula E ini jadi lama. Kalau Formula E jadi lama, Anisnya ngetop terus. Tapi kalau dicepetin kan cepet selesai. Jadi Anda pernah bilang bahwa PSI inilah tim sesnya. Tim sesnya Anies Baswedan. Anda merasa menjadi tim sesnya Anies Baswedan nggak? Ikut mempopulerkan? Ya nggak mungkin dong ngaku sekarang Anda ini bagaimana? Enggak, gue coba ganti pertanyaannya karena dikritisi sama Ensar. Gimana perasaan lu? Lebih bermutu dari Gimana perasaan lu ketika dianggap sama Ensar sebagai tim sesnya Anies Baswedan? Yes. Apa yang lu pikirin? Ya, gini loh. Jadi Formula E ini kan program yang multi years. Multi years. Artinya Pak Anies ini lagi. cuma tahun pertama nih. Formula E kan akan berlanjut di 2 tahun berikutnya dan itu gubernurnya sudah berganti. Dan kita tetap akan ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan itu harus juga dijawab. Siapapun gubernurnya. Jadi kami itu melihat kekritisan kami yang kami lakukan pada hari ini bukan melihat personnya si Pak Anies, tapi sebagai jabatannya gubernur, siapapun gubernurnya nanti dan akan diganti kan bulan Oktober itu akan tetap kita kritisi. Berarti Pak Anies lanjut masih bisa jalan dong interpelasinya. Pak Anies sudah gak jabat lagi. Masih bisa jalan. Masih bisa, tapi itu kan larinya ke gubernur juga supaya bisa selesai. Itu kalau gubernur Jakartanya PJ-nya jadi Mas Gibran tetap dipertanyakan ke gubernur. Kayaknya nggak masuk deh itu. Mana bisa? Golongannya Pak. Iya. Hah? Nggak masuk ya? Nggak masuk kan eselon wali kota nggak masuk Pak. Dia eselon tinggi loh itu. Siapa? Gibran wali kota, Bos. Wali kota. udah lewat eselonnya. Nggak ada eselon. Oh nggak ada eselon. Berarti yang ngusulin salah. Berarti yang ngusulin salah. Emang ada ya? Ada yang mengisukan itu. Siapa? Coba aja. Googling. Udah. Nggak bisa googling, ada yang serius. Ada yang ngusulin. Ada. Orang aneh nggak perlu kita bahas sudah. Orang aneh tuh udah. Aneh lu gitu. Udah. Ituin aja. Oh aneh lo. Aneh lu lah. Aneh jangan temenin lah. Itu siapa sih yang ngusulin Mas Gibran? Coba di Google. Coba. Yes. Itu. Gibran calon Gibran PJ pejabat Jakarta. Ada ya? Bukan yang itu. Pilgub Pak. Tuh. Bukan Pilgub ya? Cagup itu Pak. PJ. Mana sih? Itu Nggak bakal cagup, Bos. Itu enggak PJ ada yang ngomong tadi. Aduh, siapa lagi orang aneh? Nggak ada, Bos. Nggak pernah gue dengar. Nggak ada Pak. Ada pejabat gubernur orang Jokowi. Gibran berpeluang. Benar. Berpalung itu Pak. Menang di Pilgub 2024. Berpeluang menang Pilgub, Bos. Enggak ada. Maaf ya. Salah. Ternyata dia yang aneh. Oke, kita. Ini rupanya orang baca judul Habis itu di tweet lagi. Wah, apa kata gua? masuk di Gibran. Untung aku belum awal. Tapi gua ada, ntar gua cari. Oke, kita move ke topik selanjutnya. Oke. Ya, Anies pamerkan penghargaan internasional untuk sistem pengendali banjir Jakarta. Nah, ini PSI juga paling rajin nih ngeritik masalah banjir Jakarta nih. Menurut lu ini penghargaan ini layak nggak Pak Anies dapat gitu, Will? Iya, gue belum pernah lihat ya penghargaan ini mengapresiasi bagian yang mana soal pengendalian banjir. Tapi yang gue tahu soal pengendalian banjir ini kan kuncinya di normalisasi. Ya. Kalau normalisasi nggak dilakukan, Jakarta akan terus banjir. Naturalisasi kalau Pak Anies. Kalau kita merujuk ke janji pemerintah kampanye pusat, Pak, itu normalisasi. Nggak ada konsep naturalisasi. Karena ketika kita melakukan normalisasi sungai itu kan 2 tugas, Pak. Di pertama itu yang membebaskan lahan adalah gubernur. Yang melakukan normalisasi, yang masang-masang turap dan sebagainya itu pemerintah pusat. Ya.
Jadi nggak bisa punya konsep sendiri terkait dengan pengendalian banjir ini. Tapi kenapa ada konsep naturalisasi itu dulu menurut lu? Asal beda aja Itu sih. Pak Jokowi yang bikin kan. Enggak, itu Pak Anies. Pak Anies, Bos. Itu yang membedakan Pak Anies dan Pak Ahok kan Iya. untuk pilkada. Pak Ahok pengennya Kasih mic dulu. ya Pak Ahok maunya normalisasi, dianggap itu betonisasi, tidak Oh, ramah sumur lingkungan. serapan ya yang Pak Beda, Jokowi beda, sumur beda. serapan kan. Bukan Sungai ini. sungai ini Oh, ini beda. Masalah Bahasa lagi revitalisasi beda. sungai. Iya. Pak Ahok maunya kasih turap semua seperti dulu, lanjutkan. Makanya kemudian ada penggusuran di bantaran kali, dibikin jalan inspeksi, ya nggak, Will? Naturalisasi juga harus melakukan relokasi. Nah, Kan dia mau bikin itu kan. kan kampung penghijauan. terapung Nggak apa bisa segala dibuka. penghijauan apa itu yang kemudian dicontohkan di Bukit Duri gitu kan dengan Romo Sandi punya apa namanya program. Lu gimana melihatnya? Apa pertanyaannya juga? Penghargaan ini nih layak penghargaan. dengan situasi DKI kalau kata William masih jauh lah tadi kan. Ya nggak Will? Ya kan udah Naturalisasi. dikasih penghargaannya. Satu masalah utama Jakarta ini selesai gitu dengan penghargaan ini. Ya kan udah dikasih penghargaannya. Jadi ini ya. Terus kita mau komentarin apa? Ya kan misalnya kalau juara nih, Liverpool nggak layak juara karena permainannya. Tanya sama yang ngasih penghargaan, Mali. Iya, Kita kalau nggak bisa tanya. nggak sama bisa dia. tanya. Coba lu putar dulu ya. siapa? Coba baca dulu. Zoom. Udah gubernur DKI gini gue suruh baca nih kan. Nah kan, Ini kapan ini penghargaan ini? Alhamdulillah sesudahan gue baca ya. Alhamdulillah sesudah memenangkan World Summit on the Information Society Prize kemarin minggu tanggal lalu 9 di Juni. Geneva. Di Jenewa. Flood control system. Aduh nih mati nih gue mata nih. Nah, iya, Itu gitu. pokoknya dari itu World Summit Hah. on the Information Society Prize. Nah, sekarang gue tanya, ada nggak di situ tulisannya Hensat yang ngasih? Iya, enggak Nggak ada, makanya jangan Nggak, terus makanya masuk Ini ke- bos, ini kan Liverpool main sama Madrid. Banyak juga yang bilang Liverpool ini layak juara. Ah, gitu. iya, layak juara. Nah, ini layak nggak gitu Iya, loh. makanya kan penghargaan galau yang itu. berikutnya. Lu juga pernah bilang. Ah. Bahkan kita bisa bilang juga orang yang menang pilkada atau menang pemilu kadang-kadang bilang, ini nggak layak menang ya. Iya. harusnya." Nah, ini lawannya aja bego. Gitu kan. Lu jawab. Coba. Ini udah layak udah. Lah udah dikasih bro. Gini ya misalnya ada kompetisi. Terus Anies maju nih. Ini layak menang gak nih Anies? Nah itu kita komentarin. Wah ini bisa gak menang nih. Tapi kan udah menang. Apakah ini menjadi pembuktian bahwa sebenarnya konsep naturalisasi yang ramah alam dan ramah lingkungan tapi bisa menyelesaikan masalah banjir dan normalisasi kali ini itulah jalan yang terbaik. Yes, itu menurut dia yang ngasih. Menurut lu gimana gitu? Oke, gue setuju sama si World Summit on the Information Society itu. Itu organisasi apa bro? Ya, ada bos IDC Smart City Asia Pacific Award. Nah, coba kasih dulu barang itu. Coba telepon ke panitia. Lagi tidur bos. Subuh. Jadi Jenewa tuh Swiss itu kemarin ya udah. Ya, jangan itu dong. Duta besarnya Mulia Manhada. Jangan itu. Artinya bener nggak? Ini semakin meneguhkan bahwa ya naturalisasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan banjir. Naturalisasi itu kan belum signifikan kan diterapkan di Dapat Jakarta. penghargaan nggak signifikan aja dapat Nah, makanya kita penghargaan nggak tahu gimana nih. signifikan bisa dikasih negaranya nih. Kita nggak tahu nih flood control system yang diberikan prestasi dan diberikan penghargaan ini apanya? tuh bagian mananya gitu loh. Nah, iya. Coba yang lengkap. Nggak ada kali. Itu doang. Ya udah alhamdulillah. Nggak, coba di googling yang lain aja Mas ya. Tuh Nggak ada ada, gitu. nggak ada. Saat di Jenewa kata Anies, Jakarta berhasil mendapatkan penghargaan dari Enggak, ini penghargaan aja. ini beda lagi. Coba atasnya deh. Penghargaan terus ini dibaca gimana sih? Flood control. Oh, ini knowledge management, bos. Oh, Diskominfotiknya mungkin ngasih tahu titik banjir. Nah, itu. Bukan naturalisasinya. Jadi layak nggak? Pintu air udah dibuka. Iya, kalau layak nggak? kalau narasi layak. Layak. Anies narasi jago dia. Narasi ke publik emang layak banget Ya, ini. Diskominfotik ini. Ya, gimana menurut lu nih? Kalau pertanyaan lo sama lagi layak apa nggak? Udah Enggak, kerjakan di info. Tadi kebetulan di Komisi A. Ya. Itu komisi lu. Diskominfotik. Iya, gitu. Disco infotik. Jangan disko dong. Diskom. Kayaknya sih ini soal informasi. Jadi banjir ada di mana aja. Terus pintu air udah dibuka atau belum? Kalau soal itu sih
anggaran Diskominfotik cukup besar lah. Berarti Jadi dulu zaman Pak Ahok oke belum lah ini. maksimal nih. Kalau sekarang nih dapat penghargaan dan bedanya dari zaman Ahok diapresiasi. dengan zaman Pak Anies itu sekarang membuat aplikasi itu dalam satu super app. Kayak Gojek gitu. Namanya Jaki. Dulu kan terpecah-pecah tuh. Oh, oke. Ada clue sendiri, aplikasi sendiri, pantau banjir sendiri. Sekarang semuanya itu dimasukkan dalam satu aplikasi. Jadi tinggal download satu dapat semua. Bagus ya jadi. Bagus. konsolidasi digital itu oke lah. Bagus. Ya. Jadi simple. Dan menurut lo itu memang budgetnya besar dan memang budgetnya teroptimalkan untuk program sistem informasi banjir ini berarti. Tik Apa ya. sih maksud gue gini, Wil? Apa yang dirasakan oleh publik ketika sistem informasi ini bekerja dengan optimal gitu? Ya. Sebenarnya tidak hanya publik, tapi memudahkan kerja dari dinas sumber daya air. Jadi sumber daya air itu bisa mengetahui secara real time pintu air ini dibuka atau enggak, titik banjir di mana aja. Jadi penanggulangan bencana itu jauh lebih mudah. Itu aja. Dan tidak telat gitu ya, bisa diantisipasi sebelumnya dan Dan memang selama masanya Pak Anies banjir itu lebih terantisipasi atau kebablasan menurut lo? Sering kebablasan. Kalau menurut gua Pak Maksudnya Anies itu kebablasan nggak sih? tidak menyelesaikan masalah banjir ini secara fundamental. Jadi normalisasi itu kalau dicek itu nggak bertambah banyak kilometernya. Yang harus diselesaikan kan yang fundamental dulu nih, jangan yang kecil. Kalinya dulu maksud lo? Ya, satu kalinya dulu kan. Kali-kalinya yang utama sungai-sungai yang di Jakarta ini dulu dibenerin. Aliran airnya kali juga. Oh, berarti Kalinya. berarti Pak Anies ini berhasil ngasih tahu orang misalnya ini mau banjir nih. Hati-hati lu nih udah mau banjir. Tapi banjirnya sendiri nggak terselesaikan Ya, gitu. belum ada proses Progres yang signifikan. Oh, untuk penyelesaian banjirnya, tapi ngasih tahu ke orangnya udah bagus. ngasih tahu ada banjir di Iya. sini udah bagus. early warning sistemnya Iya, udah sistem udah bagus. oke Jadi lah, memang kalau untuk ngasih tahu orang Pak Anies emang jago. sebagai ahli, sebagai komunikolog. Iya. Lu jangan-jangan lu yang konsultannya nih ya. Komunikolog. Yang masalah air ini. Enggak, nanti dilihat lagi aja penghargaan lainnya mungkin ada. Satu, mungkin cari penghargaan lainnya karena seingat saya yang sumur serapan itu juga resapan itu juga ada komen bagusnya gitu. Ya ini Public Safety Next Generation Emergency Services gitu. Ya memang untuk ngasih kabar gitu. Enggak, itu kan dua tuh Anies pamerkan dua penghargaan internasional untuk sistem apa tuh? Ya, satu lagi apa itu? Harus ada dua. Di Diskominfo. Itu kan Diskominfotik kan yang dapat. Nah, penghargaan banyak satu lagi ada dua tuh katanya. Satu lagi apa? Coba kasih dulu sih. Jakarta enggak apa tuh, coba kasih besar dulu Sebagai peraih penghargaan Public Safety Next Generation. Ini kayaknya Duta TV ini harus Corporation. dimajuin dikit deh TV-nya ini. Jakarta didapuk nggak? Iya sebagai gimana deh? Peraih penghargaan. Ya itu yang gua bacain tadi. Itu yang gua bacain tadi. Oh. Nah, ini yang di Skomtik itu. Iya itu. Yang satu lagi apaan? Kan ada Iya, dua. satu tapi dua nomor gitu kayak renang itu kan ada gaya kupu-kupu sama gaya dada. Tapi satu ya menurut gue ya, Mas Anies itu ini. tidak mengatasi banjir tapi Informasikan menginformasikan bahwa akan ada banjir. Oke. Cukup baik komunikasi nih. Ini gue komunikasi mau ya. satu lagi nih yang menurut gue perlu juga ditingkatkan menurut gue kalau programnya Mas Anies itu animo masyarakat. Ah, gimana tuh? Itu dia bikin Tebet Eco Park itu kan bagus tuh. Jadi macet di situ. Terus juga apa namanya? Memang akhirnya baru tuh. jadi Kompak sih. Hah? Oke, terus lanjut. Ya itu udah hilang moodnya men. Iya, ada yang paling baru tuh. Ada Tebet Eco Park itu udah animonya kan bagus ya. Animonya masyarakat bagus. Ya kasih mic dulu. Tapi Ya. UMKM-nya penuh juga. Jadi ada macet banget di situ. Jadi menurut gue jadi nggak nyaman warga di sekitar kan. Nah, itu harus jadi catatannya Mas Tapi Anies nyaman tuh. orang untuk berrekreasi. Ya makanya gue bilang yang Mendapatkan perlu diperhatikan ruang terbuka adalah hijau. animo. Nah, ini PSI juga udah kritik nih. PSI kritik di Sub DKI ya. Gue setuju tuh. Ya kan atasi parkir liar di Tebet Eco Park. Kempeskan ban. Nah, ini Iya, betul. nah makanya itu, aduh. Ini Lo kalau ngempesin ban ya, tunggu, sebentar. Itu ya di Sub DKI ya, kalau kempesin ban gimana caranya mau lancar jalanan? Orang nggak bisa pindah, ini orang juga gimana sih? Ini salah juga kritik. Salah dia. Kritik PSI. Ini benar
Bener PSI. Bener itu gue dukung sama lo bro. Pikir dia ngempesin. Ini orang macet gara-gara pengen jalan. Terus dikempesin bannya. Gimana mau mindahin mobilnya? Orang harus konggel dulu. Jadi macet. Ya abis dikempesin diisi angin lagi buat pindahin. Kagak bisa bang, gimana cara jalannya lu tiup tuh. Lu gimana sih? Nih kalau gue setuju bro. Lo perlu mengkritik yang begini-begini nih bang. PSI bener ya berarti ini ya. Ini bener nih. Ini PSI bener ya. Iya. Oke, coba baca kritiknya PSI. PSI kritik demi apa tuh? Kata-katanya Tindakan pengempesan ban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengatasi parkir liar di Tebet Eco Park mendapatkan kritikan. Anggota DPRD Jakarta Neng Meliawati Amalia Nasari Bener. tidak harus memberikan warga mengempeskan ban itu sangat merugikan. Apakah harus seperti itu? Nah ini artinya komunikasi itu udah nggak bisa ya Hen ya. Pertanyaannya apa? Ya enggak maksudnya Sampai harus dikempeskan. gini, makanya itu gue bilang gagal mengatasi atau mengukur animo yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi harusnya disiapkan orang-orang di sana. planningnya nggak bagus menurut lo. Karena ini harusnya udah terprediksi dong. Sekarang gini ya, Iya kan? ada nggak tulisan kalau parkir sembarangan bakal saya kempesin? Nggak ada. Masa sekelas Pemprov menanganinya dengan kempesin ban? Nah, Harusnya kan di towing, Pak. makanya Anda itu jangan begitu, harus towing. Bener, gue setuju sama dia. Jangan main kempesin gitu. Gitu. Kapan kita nih? Enggak, itu menurut gue Ngomong sama Pak Anies ini kan lagi musim reshuffle bro. Harusnya itu di reshuffle juga tuh. Kadisub ya. Aduh, gimana sih? Kadisub di reshuffle. Reshuffle bro. Jadi Ya, Kadis Kominfotik. Mana naik untuk Jadi Nggak, ini menurut gue itu bener tuh. tepat ya kritik PSI ini menurut Iya, gue. jadi jangan. Jadi nggak selamanya. Dan akhirnya bro. Berarti nggak tim ses Pak Anies banget juga PSI ini berarti. Oh ini tim ses karena mengingatkan. Jadi gini loh, jangan kemudian ini ya di sub nih ya. Ini gue sebel banget nih men. Karena tindakan mereka kadang-kadang seperti preman. Main angkut-angkut, main kempes-kempesin. Emangnya dia kalau kagak ada seragamnya jadi apaan emang? Kan itu gara-gara seragam doang. Makanya harus humanis. Nah, gimana caranya? Nah itu Komunikasi. kan jagonya ada kan Pak Anies. Ya harusnya kalau misalnya nggak dikempesin diapain di towel apa? Nih ya. Towing. Di towing, itu kan di towing. Terus kemudian juga ada dong sosialisasi dulu, sosialisasi. Jangan main kempes-kempesin aja udah kayak preman taman. Berarti planningnya nggak jalan nih untuk pembangunan nih Bro Will. Gimana? Kempesin itu merusak loh, Pak. Nah, Properti orang loh, Pak. Nah, Iya. Oh, Minimal dipasang ini tuh loh, Pak. Ini ya dikunci gitu loh. itu tuh lo interpelasi tuh si Dishub. dibanding Itu kan Formula merusak E. properti loh. Tapi ini nggak sampai 700 miliar bos. Enggak, tapi itu ya. Kalau ditiru sama warga gimana? Iya. Wah, Dishub ngempes-ngempesin nggak apa-apa nih. Kalau gitu Gua kita juga. kempes-kempesin juga. Nah, itu Dishub Allah. Ini Siapa juga- sih kepala Dishubnya? Coba Google kepala Dishub. Dia tahu siapa. Kepala Dishub. Gua bukan komisi B jadi gua lupa namanya Lu siapa. takut Lo main nunjuk aja. konfrontasi aja lu takut Siapa? Ya udah nggak penting lah cari nama. Nggak Kadisub. Kadisub coba. Gue cari. Tenang aja. Di situ bisa cari Kadishub. Ini gue aja. Lu kok pegawai gua suruh dia. Syafrin Liputo. Nah, Safri Liputo. Syafrin Liputo. Nah, coba lo kasih tahu dulu Pak Anies dong. Safrin ini diapain nih? Coba. Syafrin gue. Liputo. Oh, Ya. Pak Syafrin ini sebaiknya berkomunikasi lah dengan Pak Gubernur. Cara-cara yang lebih humanis dalam menangani warga Jakarta. Gitu. Nanti saya kapan-kapan cek mobil saya Terios warna hitam. Nanti kita cek. Ini masalahnya di Tebet Eco Park ini dia karena dekat kantor dia aja makanya dia komen. Coba kantor dia di Brawijaya nggak dipikirin. Oke, next tema ya. Ini udah jelas nih. Ensat agak sepakat dia sama PSI ini. Bukan agak, gue sepakat Oh banget. iya, sepakat banget. Sorry. Ganjil genap Jakarta diperluas, PSI nggak akan mengurangi kemacetan. Nah, gimana lu? Gue, Ya menurut lu ganjil genap dia mengurangi kemacetan gak nih? kalau menurut gue perlu banget ada revolusi sistem transportasi dan lalu lintas di Indonesia, termasuk di Jakarta terutama. Jadi kalau ganjil genap ini menurut gue memang agak sulit mengurangi kemacetan. Karena Yang harus dilakukan sebetulnya memang perbaikan transportasi sih.
Kan lagi transportasi itu. dibangun, LRT lagi dibangun belum Iya selesai, belum kan. MRT juga Makanya lagi ada ganjil ekspansi. genap dulu sebelum bagus transportasinya. Lu pada ngerti nggak? Kok gitu? Ya, ya benar. Untuk sebelum sampai ke fully integrated, dia kalau terjebak itu bosnya kan harus kena. Aduh, bro, gimana menurut lo bro? Itu Ini bandeng lagi nih. Neng, ini ada anasir-anasirnya Neng di sini kayaknya nih. Ini disuruh lagi nih. enggak, tapi gue bener itu. Gue setuju memperluas ganjil genap itu belum tentu mengatasi kemacetan. Ya. Jadi perbaikan transportasi umum. Efeknya bagi Gue ini publik agak susah ngomongnya, tapi menurut gue motor-motor juga harus lebih dewasa lah saat berlalu lintas gitu. banyak yang udah tua juga naik motor. Kalau nggak mungkin punya SIM dia. Kalau bocah kan pakai motor trail kecil Iya, itu. harus lagu di tiang bos. Jadi emang susah ya. Bicara di total politik itu susah banget. Lo dewasa dong men. Jadi Kalau nggak dewasa, nggak mungkin dia punya SIM bos. Iya kan? sini kalau ketawa jangan di situ. Gimana? Aduh, bro, sorry bro ya, ini teman-teman gue Nah, jadi nih soal ngomong gini. Kok malah gue Bro Will, ini ganjil genap. Iya. Nah seharusnya menurut lu ketika ganjil genap ini sudah diterapkan diperluas, itu kan akan membebani ketika memang transportasi publiknya belum tertata dengan baik gitu. Iya. Nah menurut lu perluasan ini kalau kata Hensat tadi ya di ganjil genapin dulu sambil nunggu ini gitu atau gimana sih sebenarnya? Selain dari kurang masifnya transportasi umum, sebenarnya kalau kita lihat dari pembayar pajak, kita kan bayar pajak mobil kan untuk menggunakan mobil kita dalam setahun. Kalau ganjil genap kan berarti kita hanya bisa menggunakan mobil kita cuma setengah tahun. Iya. Secara hukum pajak itu merugikan lu Pak. Ya kan lu bayar pajak untuk setahun mobil lu pakai, tapi lu cuma bisa pakai setengah tahun. Harusnya pajaknya potong setengah dong. Potong setengah harus pajaknya. Iya ya kan? betul. Nah itu salah satu dilihat dari perspektif pengguna mobil. Itu diusulin aja pak, diusulin tuh pak. Ini ngeri nih, paradigmatik nih. Iya, kalau iya, nih. Emang Itu diusulin aja bro, bagus bro. emang kalau PSI ini ada. Ini kalau digugat nih di pengadilan bisa menang. Iya, dia pernah gugat Anies dulu menang. Bos. Menang ya? Menang bos. PKL bos. Ya, bagus. Ini bikin bro. Ya, Pajak masa dia setengah lagi gue dia setuju. anggota DPR bos, nggak mungkin bikin gituan lagi. Hah? Lu aja kita ini usulin. Kan publik lu kan juga dirugikan kan? Iya. Kecuali mobil lu ada 2. Ini kayak mah bisa nih Dil. Gimana mekanismenya kalau masyarakat merasa dirugikan dengan ini Will? Coba Lil. Kasih mic dulu Will, kasih mic Ya, tergantung peraturan ini di level mana peraturannya. Kalau peraturan di level Perda itu bisa ke Mahkamah Agung. Kalau sifatnya di bawah Perda itu bisa ke PT UN kayaknya. Kalau kepolisian misalnya aturan dari Korlantas atau Kalau Polda peraturan Metro Jaya, internal gitu menurut gua bisa ke PT UN sih. Nah, kalau gua sama Budi mau bikin gugatan kayak apa? Mekanismenya apa yang harus gua tempuh? Ya kan ceritakan aja kalau Mik. oh ya sorry. Jadi kalau diceritakan itu kalau lu masuk pengadilan lu harus menceritakan bahwa lu merasa dirugikan dari suatu kebijakan. Nah. Lu bilang tuh ke hakimnya, saya ini gara-gara ganjil genap saya udah bayar pajak setahun, mobil saya kok cuma bisa pakai 6 bulan. Ya kan? Nih, Itu udah punya legal standing. tuntutannya kemana kita layangkan tuh? Nah ini harus dilihat dulu peraturannya mana. Kalau Mahkamah Agung kan yang dari peraturan di bawah undang-undang ke undang-undang, atau ini sifatnya peraturan internal nih, peraturan Iya, internal. ini hak warga negara terrenggut nih bos. Betul. Harusnya pajak warga Jabodetabek itu setengahnya. Minimal tuh, setengah Bang. dipotong. Iya. bedanya sama 3-in-1, kalau 3-in-1 tetap bisa berlalu-lalu. Iya, Asal penumpangnya yang lebih iya, banyak. hak warga negara nih Om Ensa, ternyata ini lebih filosofis lagi. Iya. Ini ada usulan dari pemerintah deh kalau nggak salah tentang pajak tadi. Pajak kendaraan tuh dihapus akan diganti apa gitu. Itu PKS bukan? Bukan. Ada lagi coba di googling lagi deh. Ya kalau PKS kan gitu, Allah aja ngasih sekali nggak dipajakin seterusnya gitu. Masa sih? Iya, Wah ampun. iya gitu. Oh ya udah enggak tapi ini serius katanya pajak kendaraan akan dihilangkan terus diganti apa gitu saya lupa. Tapi di googling coba. Ya, oke. Googling lagi. Lu info lu Google semua. Raja Jul dulu Bro, Ya. ini kan lagi Jadi warga apabila ingin menuntut itu bisa gitu bro. Bisa nih punya legal standing ini.
Oke, mantap ini William nih. Bagus ya emang. Paradigmatik bos. Iya, Ini yang benar-benar. Iya. Karena Lu mau nggak kita tuntut Anies Baswedan ini Om? Ayo, Ya nggak apa-apa, tuntut lu aja. mau ikut nggak Tuntut kemana? ke MA atau PT UN? Ini buat ini. Iya, buat oke. Ganjil genap. mau lo. Ah, mau. Lu yang depan ya. Jangan dong. Gue gak ngerti hukum. Gue gak ngerti hukum. Enggak, ini kan ada William pengacara kita nih. Katanya kan dia itu apa? Pengacara boleh, ke depan nggak boleh lagi karena dia pejabat. Tuh Star, pajak kendaraan. Boleh. Langsung dia tanya. Gue mau. Pajak kendaraan bermotor dihapus. Presidensial threshold terus yang lu tuntut ini nggak lu udah lurus Iya. kan? Udah gantian 2024. Gantian. Nih, muncul usulan pajak kendaraan dihapus dialihkan jadi biaya tambahan saat isi BBM. Nah, itu apa namanya itu? Itu apa Ini itu? siapa yang Gua mengusulkan? belum tahu itu soal itu. Ini makanya gue klik nih sekarang. Ternyata bukan di Jakarta bos. Enggak tuh. Baru itu 12 Juni bos. Iya, jangan-jangan Sebentar. Baru. Tuh. di Muncul usulan pajak kendaraan dihapus dialihkan jadi biaya tambahan saat isi Oh ini bensin. usulan YLKI ya. Bukan usulan YLKI nanyain kenapa bisa begitu. Dengan usulan tuh dari YLKI usulan. Gua udah bilang. Artinya ini ada Usulan itu dia sampaikan pada Komisi 5 DPR. YLKI. Iya benar. Gue ngomong gue kenal tuh yang punya pos kota anaknya Pak Harmo kok. Oh masih punya keluarga Pak Armo kok ya? Nggak mana. Lu mau nggak kita tuntut Anies Baswedan? Ayo. Lu depan. Iya, yang ini aturannya pertama kali siapa yang ngadain? Nggak harus dipelajari sih peraturan ini di mana? Iya, Internal atau peraturan level pergub atau gimana? Beda emang kalau talk show ngundang yang lebih dewasa tuh gitu. Pelajari dulu aturannya. Jangan main aja kita tutup berani kalau mau ikut. Enggak, nanti kan dia yang pelajarin. Kita maju aja. Yang penting mensreal nawa itu lu mau enggak? Nah, mau kalau demi kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat, ayo. Iya. 2024 gantian. Ya, udah. Next. Udah kampanye. Tuh kan takut dia. Giring Ganesha Ungkap ambisi jadi gubernur DKI nih. Gimana? Ya nggak apa-apa, bagus. Enggak, ya bukan nggak apa-apa bagus. Ini kita bicara peluang-peluang dan lain-lain dong. Lu lebih Enggak, spesifik. kalau menurut gua gini, kalau menurut gua PSI kan bagus kursinya di Jakarta. Maka itu menjadi target yang realistis buat Giring Ganesha. Nggak memajukan Giring untuk pertarungan ini akan mendapatkan benefit nggak untuk partai ini gitu loh. Kasih analisis yang lebih sophisticated dong Om. Gini makanya ya nggak apa-apa. saya Jokowi mau jadi gubernur lagi juga nggak apa-apa. gini. Tadi ya PSI kan kursinya bagus di Jakarta. Banyak. Ya kan? Kalau Giring maju sebagai gubernur Jakarta itu dia realistis terhadap apa? Terhadap perolehan PSI. Apakah kemudian bisa mendapatkan benefit PSI dari pencalonan Giring? Bisa. Gimana caranya? Coba lo kasih keterangan dulu. Kotel efek gitu. Nah sekarang masalahnya Giringnya bisa nggak? Masalahnya kotel efek itu juga gak relevan argumen lu. Enggak, kotel efek kalau ke partai karena relevan duluan bos dibanding pilkadanya. Gimana coba? Pileknya duluan. Iya, tapi kan iya juga ya. Iya kan? Apa benefitnya coba? Gak ada benefitnya. Tapi minimal lu jangan ketawain gue. Tapi minimal dengan adanya ini Giring artinya lebih realistis berpikir. Oh, oke. Lu menganggap Giring mulai makin dewasa gitu. Bukan makin dewasa, lebih realistis dibandingkan ke waktu itu. Itu kenapa nggak jadi gubernur nggak jadi presiden sih waktu itu? Kan maunya jadi presiden, terus nggak jadi presiden. Tapi ini bener lah, maksudnya jadi gubernur dulu. Lu kok muji-muji PSI terus dari tadi bener? Kan kita satu kubu bro. Jangan dibuka di sini dong. Udah dibuka, kan lu yang buka. Oh, iya. Satu kubu. Jadi menurut gue ini yang lebih realistis, walaupun orang bilang bahwa ya targetnya turun dong dari presiden jadi calon presiden ke gubernur Jakarta. Tapi menurut gue harusnya memang begini. Tapi ya, tapi jadi yang penting nih elektabilitasnya Giring tuh yang perlu dites sih di Jakarta, karena kan waktu legislatif kan dia bukan maju dari Jakarta kan, Jawa Barat. dari Jawa Barat. satu, Nah itu ya. yang mesti dites. Kecuali Samara gitu. lu belum pernah tes Riz, itu ya? di DKI Giring gimana? Belum. Belum.
Tapi kalau Samara mungkin malah justru Tapi Samara umur nggak cukup. Grace cukup dong. Cukup kalau Grace. Lebih dari cukup kalau Grace. Cukup. Ya. Rian Ernest Nggak cukup. Cukup. Yang nggak cukup Samara sama William. dia nggak mungkin nih 2024 jadi gubernur DKI, nggak mungkin kawan nih kan. Karena Kecuali nanti wali kota dipilih langsung, itu menarik lagi DKI. Oh iya betul. Nah ini nih. gimana? Setelah pasca IKN baru nih ya. Nah itu kapan Will? Udah ada pembicaraan di DPR belum Will? Kita di DPRD sudah ada arah ke sana. Jadi wali kotanya dipilih langsung, ada DPRD tingkat 2, DPRD provinsinya tapi kurang nantinya anggotanya. tapi itu tetap 5 wilayah atau Tetap 5 wilayah. Nanti Pulauan Seribu punya bupati sendiri. sekarang Memang punya bupati kan? Ya dipilih langsung maksudnya. Oh, pilkada. Oke. Wali kotanya juga akan pilkada berarti ya. Pilkada. Mungkin aja Giring jadi wali kota Jaksel gitu mungkin aja juga. ya. Berarti dengan Giring masuk sebagai cagup, berarti kita punya siapa yang udah muncul tuh? Giring, Syaroni, Ahmad Riza, Saroni, Ahmad Saroni, Anies Baswedan, Airin, Anies Baswedan. Ya. Haji Giring. Udah. Udah pertama udah ya. Giring. Gibran. Oh Pak Heru. Ya, Hendi. Yang di Semarang. Iya. Kamu mau juga? Kan masuk survei CSIS kemarin. Oh, Nusron Wahid. Nusron Wahid juga. Gua mau bacain dari survei CSIS ya nih. handsat aja lah sebut lagi. Henry Satrio. Kan kata lu Bupati Rembang. Siapa Hensat? Siapa? Lu apa kerajaan Demak kan lu kan? Iya kan? Itu kerajaan. Dia keturunan Raja Demak. Gua ternyata keturunan Raja Demak katanya. Kerabat gua. Lu mana yang bener kerabat? Pokoknya gua kalau masuk Demak ya, itu KRT lah itu gua. Kanjeng Raden Tumenggung. Iya KRT. Doktor lagi. Dokter Haji udah Haji. Enggak belum. Ya Haji Insyaallah lah, ya, lu doain ya. masa samain sama Haji Giring gitu. Iya. Biar duet lu sama Haji Giring. Ada program nggak bro DPRD bro? Ngajiin pengamat. Nah jadi menurut lu nanti kalau DKI dengan berubah konstelasi kayak gitu akan masih menjadi sorotan panggung nasional nggak menurut lu di dalam perubahan IKN yang baru ini gitu? Iya, itu kan terwujudnya masih lama ya kayaknya. Jadi susah itu menggambarkan apakah ada perubahan konstelasi atau tidak. Tapi yang jelas memang Jakarta itu nggak pernah ramah sama petahana. Karena sejak pemilihan langsung dilakukan belum ada yang 2 periode sebetulnya. Nggak tahu nih kalau Mas Anies jadi presiden. Pemilihan langsung ya. Kalau Bang Yos kan dipilih DPRD. Iya, pemilihan langsung belum ada yang 2 periode tuh. Iya, Makanya kalau misalnya Anies Baswedan nggak maju presiden terus maju lagi gubernur, nah itu premis yang itu tuh perlu kita mungkin Jadi ada- Anda menyarankan Pak Anies lebih baik maju di DKI lagi. Dan mungkin nanti 1 putaran aja gubernurnya. Nggak perlu 2 putaran kan? Oh iya, karena nggak lagi istimewa ya. 50% ya. Nah ini juga Will, ini karena lu udah nyinggung soal itu, kan ada upaya untuk menjadikan DKI ini sebagai daerah bisnis distrik gitu. Iya. Nah itu kayak apa sih formatnya dalam pembicaraan lu di DPRD yang menjadikan dia berbeda dengan ibu kota negara gitu? Ya, sebenarnya jadi kita ingin agar instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan perizinan bisnis misalnya itu nggak perlu dipindahkan ataupun nanti ada cabangnya di sini. Gitu. Itu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah, jangan sampai nanti semuanya pindah ke sana. Itu akan menyulitkan pebisnis yang ada di DKI gitu. Oh, jadi PTSP-nya ada di sini ya untuk urusan commerce gitu. Betul. Oke. BKPM-nya juga gitu ya. Semuanya. Ya oke, mantap. Jadi yang di sana Depdagri aja kali. Ya, Kemendagri ya. pokoknya bisnis-bisnis DKI lah ditinggal gitu di sini. Yang nggak ada bisnisnya kementerian apa? Ya, Seskap, ada Sesnek di sana. Seskap, Sesnek. BUMN sini gitu ya. ya, BUMN sini. apa pemberdayaan perempuan dan anak. Di sana tuh. Sosial, Kementerian Sosial tuh bisnis tuh. Sosial di sana. Karena bukan bisnis kan. Ya. Iya. Oke, mantap. Bagus. Polisian di sana. Gimana? Jadi Giring ini nggak bisa. Gini oke lah udah ganti beritanya. Ya, udah habis kan? Ini berita terakhir. Oh, itu terakhir. Darwin Nunes. Tapi serius nggak Giring? Itu kan apa Darwin Nunes ya? Udah dong, udah kalah. Selamat ya itu AC Milan. Oh iya juara. dong. Memang beda kelasnya sih nggak ada yang masuk champion tapi udah. Iya, memang kalau nggak ada Milan nih Liverpool kurang militan kalau Iya, betul. Terus gue bola nggak? Bukan dong, gue tapi era 90-an. Dia Newcastle, dia klub raja Oh Arab. Newcastle oke. Newcastle United, tapi belum bisa overspending. Lu juga belum suka bola gagal. ya?
Enggak, dia Gua sejak usu SMA dia. itu udah nggak nonton lagi sih. Sebelumnya lo nonton? Nonton. Lalu era siapa Gua terakhir ngikutin. nonton lo? Ngikutin apa? Tunggu menarik. Apanya nih? Klubnya. Madrid. Zaman siapa tuh? Zamannya ini, zaman Madrid tuh masih banyak orang-orang Belandanya tuh. Oh, itu Siapa itu AC Milan tuh. satu Belanda siapa? Van Nistelrooy, Ah, Oh, ya beda. kan? Edgar Davids. Si Huntelaar, Oh iya. Oh iya betul. siapa lagi? Robben. Oh Jerman. Oh iya ya. Iya benar juga Banyak Belanda-Belanda semua itu waktu itu, zaman itu. Setelah eranya Belanda di Barca ya, dulu ya berdebur, Barca, Reisinger. Iya. Setelah era Milan. Di Milan udah kelamaan bos. 89 bos. Iya. Ya oke. Musim depan kita tunggu Liverpool ya akan berhadapan dengan Milan yang mana final akan dihelat di Istanbul lagi. Ya, Liga Champions musim depan dan yang lo kalah ya waktu itu ya. iya gua kalah kan. Nah, tapi kan habis itu menang. Itu kalau lawan Liverpool ya? Iya, 2 tahun. Yang penalti ya? Betul nggak yang mana menang 3-0 dulu. mana bisa Liverpool ini menang kalau nggak penalti bos sudah. Itu Benitez bukan sih, Bro? Zaman Benitez. Zaman Iya. Rampas. Bukan, iya ya. Benitez, bro. Udah selesai Dudek ya waktu itu udah. Dudek itu yang selamatkan. Dudek Yang lah. menyelamatkan. Chelsea Dudek. Benitez, ya, Chelsea. Iya, pelatihnya Rafael Benitez. Oh iya, Benitez, kipernya Milan Ancelotti ya? Milan. Ancelotti. Iya, Don Carlo. Don Don Carlo Ancelotti. itu. Waktu menang juga Ancelotti juga. Ya, Ancelotti terakhir champion tuh bos. Habis itu pelatihnya bapuk semua bos. Astagfirullahaladzim. Ya. Kardus gitu mainnya hancur-hancuran semua dan gua kayak Coach Justin nih gua nih. Oke, kita akhiri Jack Talks sebelum menjadi Just Talk. Kita akhiri sekarang. Udah. Jadi ada isu lagi satu di Jakarta nih. Oh, boleh kasih dia satu isu nih. Kasih di zoom. Zoom ke mukanya. Zoom in. Penjabat Oh iya, Jakarta. penjabat Jakarta. Coba lu kasih Itu harapan lu. menurut gue harusnya dilibatkan warga Jakarta minimal DPRD ya untuk menentukan siapa penjabat Jakarta yang seharusnya menggantikan Anies Baswedan nanti. Kenapa Jakarta jadi penting di daerah lain nggak penting menurut lu? Gue juga bersuara untuk daerah-daerah lain kok. Oh, karena ada DPRD Jakarta di Ya, sini. dan makanya sekarang lu kasih kebetulan tahu. juga KTP-nya Jakarta dan ini ya, gue kasih tahu ini apa nama temanya ini? Jakto. Betul. Berarti artinya Jakarta kan? Iya. Nggak ngomongin provinsi lain kan? Enggak, iya. Anda lupa ada. Iya. Salah gua. Jadi itu menurut bukan ini enggak gue Bartos mau nanya ya. sama wakil gue nih. Iya. Itu ada diperbincangkan PJ Gubernur itu sudah. Sebenarnya nggak terlalu masif ya karena kayaknya DPRD itu nggak terlibat kan dalam proses penunjukan itu kan. Iya, karena dan aturannya belum undang-undangnya. jadi, Iya. belum dibikin sama. Tapi menurut lo perlu diajak ngomong nggak? Perlu sih, perlu banget. Karena kan kita kan Gue sekubu. sepakat kan duduk anggarannya itu. DPRD emang Iya, penting sama-sama. sih. Iya, pendukung Anies Baswedan. Yes. Sama. Aduh. Maksudnya William PSI pendukung Anies Iya kan Baswedan. tim sukses Oh iya tadi dan kata menurut Ensar. tesisnya Hendrik Ensar Iya, gitu ya. Belum dibantah bro. Iya, belum dibantah sama dia. Lu gimana menurut lu benar? Haji Giring tadi mau nyalon juga nggak dibantah sama William kan. Dan kata Iya, dan Ensar gua bagus. setuju. Jadi hampir semua tesis lo nggak dibantah. Bahkan ban kempes pun tadi Itu salah itu. ya kan? Langsung Ya udah kita akhiri lah. Oke, terima kasih. jumpa di Teman-teman, amigos. thank you banget. Jam berikutnya ada. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Jakarta Fair.